Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafriandi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang diluktif, sekuritas, dan earning per share. Sekuritas ditarikan sebagai surat berharga. Disebut sebagai surat berharga karena dia membentuk itu dalam suatu selembar dokumen atau surat tetap punya nilai. Misalnya saham itu bentuk kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham itu dalam bentuk dokumen yang menyatakan bahwa misalnya saya memiliki berapa ratus ribu lembar saham di suatu perusahaan. Kemudian obligasi juga merupakan sekuritas atau surat berharga dalam bentuk sertifikat atau dokumen yang menyatakan bahwa saya sebagai pemegang saham obligasi dari suatu perusahaan. Kemudian piutang lebih tepatnya, misalnya notes payable, itu juga dalam bentuk dokumen yang diterima dari pihak yang berhutang. Nah, sekarang muncul yang namanya sekuritas diluktif atau sekuritas dilusi. Yang dikatakan sekuritas diluktif adalah sekuritas yang berpotensi untuk dikonversikan menjadi saham biasa sehingga menjadikan jumlah saham biasa yang beredar tentunya meningkat dan laba per lembar saham akan turun. Karena rumus dasar dari perhitungan laba per lembar saham itu adalah net income dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Jadi jumlah saham biasa yang beredar menjadi bertambah karena ada sekuritas yang dulunya bukan saham biasa, sekarang dikonversikan menjadi saham biasa, otomatis jumlah saham biasa yang beredar menjadi bertambah. Jika bilangan penyebutnya bertambah besar, otomatis laba per lembar saham pasti akan turun karena yang menjadi pembagi semakin meningkat karena adanya sekuritas yang dikonversikan menjadi saham biasa. Sekuritas yang berpotensi sebagai sekuritas diluktif adalah yang pertama, utang yang didapat dikonversikan. Yang kedua, saham yang didapat dikonversi. Ketiga, warna saham. Maksud saya waran saham. Yang keempat, akuntansi untuk kompensasi saham. Jadi jika seandainya dia dikonversikan menjadi saham biasa, maka akan menjadi laba per lembar saham perusahaan itu akan turun. PSAK yang mengatur adalah PSAK tentang instrumen keuangan. Jadi PSAK 50, PSAK 53 dan PSAK 55. Ada PSAK 60 dan sekarang ada PSAK 70 yang mengatur tentang instrumen keuangan. Convertible bond. Yang pertama yang termasuk dalam sekuritas diluktif adalah convertible bond atau obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Ini tidak sama dengan obligasi biasa. Jika obligasi biasa itu tidak ada fitur atau tidak ada hak bagi bondholder untuk mengkonversikan menjadi saham biasa. Jika seandainya kita mengkonversikan obligasi menjadi saham biasa, otomatis kewajiban untuk membayar bunga itu hilang. Berarti tidak ada beban bunga yang harus dibayarkan sehingga menghasilkan kena pajak menjadi meningkat. Jika penghasilan kena pajak meningkat, otomatis setelah dikurangi dengan pajak penghasilan, laba bersih juga akan meningkat. Beban bunga otomatis itu adalah bagian dari beban yang sifatnya dapat mengurangi pajak. Net income diperoleh dari pengurangan laba operasi dikurangi dengan pajaknya. Manfaat dari bondholder atau sebagai investor yang membeli obligasi pada suatu perusahaan, yang pertama, dia memperoleh benefit dari obligasi, yaitu adanya garansi bahwa dia akan memperoleh adanya pendapatan bunga. Dan pada saat obligasi tersebut jatuh tempo, dia akan mendapatkan pelunasan sebesar pokok utang obligasi. Yang kedua, juga mendapatkan privilege atau keistimewaan, yaitu dia dapat menukarkan obligasi tadi menjadi saham biasa.
otomatis ada kemungkinan untuk menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Sekarang, apa alasan dari sisi saya sebagai perusahaan yang menerbitkan obligasi? Yang pertama, dengan saya menerbitkan convertible bond, maka saya dapat memperoleh modal atau dana tanpa harus berbagi kepemilikan. Yang kedua, saya dapat memperoleh suatu dana dengan debt financing yang lebih murah. Selain itu, alasan perusahaan menerbitkan convertible bond yaitu supaya lebih menarik, karena biasanya orang akan lebih tertarik membeli obligasi jika ada fitur dapat dikonversikan menjadi saham biasa dibandingkan dengan obligasi itu berbentuk obligasi biasa. Dalam PSAK 50 terkait dengan convertible bond, maka perlakuan secara akuntansi harus dipisahkan mana yang merupakan komponen liabilitas dan komponen ekuitas, karena convertible bond mengandung dua unsur, yaitu unsur liabilitas dan unsur ekuitas. Cara untuk memisahkannya, kita mengenal dengan metode with and without, atau metode dengan dan tanpa. Cara dari penggunaan metode ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama menggunakan terlebih dahulu nilai wajar dari convertible bond, yaitu ketika kita bicara pada sekuritas yang mengandung dua unsur, yaitu unsur liabilitas dan unsur ekuitas. Selanjutnya, menentukan nilai wajar untuk komponen liabilitas saja. Caranya yaitu dengan menggunakan present value. Ada dua yang di present value kan, yaitu present value prinsipal dan kita present value anuitas, kan beban bunga yang dibayarkan secara periodik. Langkah yang ketiga yaitu mengurangkan nilai wajar dari convertible bond di langkah yang pertama tadi dengan nilai wajar dari komponen liabilitas saja, maka didapatlah angka yang merupakan komponen ekuitas. Ada 4 kemungkinan terkait dengan convertible bond ini. Yang pertama, convertible bond ini tidak dikonversikan sampai dengan jatuh temponya, maka jumlah sama dengan jumlah pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo. Maka yang dicatat adalah kita akan menghapuskan utang obligasi di posisi debit sebesar nilai nominal dari obligasi tersebut. Karena kita melunasi, maka kita akan mengeluarkan cash, maka cash akan dicatat dengan posisi kredit. Yang kedua, kondisi yang dia dikonversikan tetapi dikonversikannya pada tanggal jatuh tempo, maka kita tetap akan menghapus hutang obligasi sebesar nilai nominal. Kemudian akan menghapus agio saham ekuitas konversi di posisi debit. Bedanya yang pertama, kalau yang pertama tadi di kreditnya adalah cash karena dia tidak dikonversikan menjadi tanggal jatuh tempo. Tetapi kalau seandainya pemegang saham obligasi itu mengonversikan, maka jumlah yang dicatat pada posisi kredit itu persis seperti penerbitan saham, karena ketika convertible bond dikonversikan menjadi saham biasa, maka kita harus menerbitkan saham untuk menggantikan obligasi tersebut dengan saham biasa. Ketika obligasi convertible bond ini dikonversikan menjadi saham biasa pada tanggal jatuh tempo, maka akun Aigo saham ekuitas konversi akan ditransfer ke akun Aigo saham biasa. Yang ketiga adalah convertible bond ini dikonversikan, tetapi dikonversikannya lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Ketika kita menerbitkan convertible bond, maka kita tetap harus membuat daftar amortisasi, maka hutang obligasi akan kita catat di posisi debit, yaitu kita hapuskan sebesar nilai tercatatnya. Kemudian untuk convertible bond ini, kalau dikonversikan, maka akun Aigo saham ekuitas konversi harus dihapuskan, maka kita akan mendapatkan debit juga agio saham ekuitas konversi. Kemudian akun yang di posisi kredit adalah untuk mencatat penerbitan saham biasa.
Keempat, obligasinya tidak dikonversikan tetapi obligasi ini dilunasi lebih cepat dari tanggal jatuh tempo, maka kita akan memperhitungkan beberapa keuntungan atau kerugian dari perusahaan dari pelunasan obligasi. Dipercepat kita dibandingkan dengan kas yang harus dibayarkan untuk melunasi obligasi ini. Bandingkan dengan beberapa nilai tercatat dari obligasi ini pada tanggal pelunasan. Yang kelima, sekarang ini melanjutkan ke konversi terinduksi. Ini biasanya dilakukan perusahaan yang menerbitkan obligasi ketika dia menginginkan tidak mau lagi membayar adanya kewajiban bunga. Maka satu-satunya cara supaya dia tidak lagi membayar bunga, maka dia meminta kepada pemegang convertible bond untuk mengkonversi obligasi itu menjadi saham biasa. Dengan konversinya obligasi menjadi saham biasa, otomatis tidak ada lagi kewajiban kita sebagai penerbit obligasi untuk membayar bunga. Karena dia tidak lagi berbentuk obligasi tetapi sudah menjadi saham. Persoalannya, bagaimana jika pemegang obligasi itu awalnya tidak mau untuk mengkonversikan convertible bond menjadi saham biasa? Maka perusahaan penerbitan convertible bond akan menginduksi atau memberikan rangsangan berupa iming-iming dengan adanya tambahan cash sebesar jumlah tertunda pada pemegang obligasi supaya mereka mau mengkonversikan obligasi tersebut menjadi saham biasa. Ia termasuk dalam kategori sekuritas diluktif. Selanjutnya adalah saham preferen yang didapatkan dari dia tukar dengan saham biasa. Pengkonversian atau pelunasan didasarkan pada nilai buku dari saham preferen. Jika terdapat perbedaan antara jumlah kas yang dibayarkan dengan nilai buku yang dari saham preference, maka tidak boleh diakui sebagai kerugian atau keuntungan karena saham preference ini adalah kelompok ekuitas. Dalam kelompok ekuitas tidak diperkenankan kita mengakui adanya kerugian atau laba. Kita boleh mengakui adanya kerugian ataupun laba apabila itu adalah kategorinya liabilitas. Jika terjadi selisih, maka akan dicatat pada akun return earning. Waran saham. Waran saham adalah pemberian hak kepada pemegang saham untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Biasanya orang yang memegang waran itu akan berhak membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku. Maka biasanya menggunakan warna itu dapat berpotensi menjadi laba per lembar saham dari perusahaan itu menurun. Maka dia merupakan bagian dari sekuritas diluktif. Jika seandainya waran ini dikonversikan menjadi saham biasa, maka dia akan menghasilkan laba per lembar saham yang lebih rendah. Maka terbukti bahwa waran saham itu adalah sekuritas diluktif. Kemudian situasi di mana diterbitkannya waran bisa jadi ada 3 kondisi. Yang pertama, agar sekuritas lebih menarik, waran saham ini biasanya diterbitkan bersamaan dengan sekuritas yang lain supaya sekuritas yang diterbitkan itu menjadi lebih menarik. Yang kedua adalah memberikan preemptive right atau hak untuk didahulukan kepada pemegang saham lama. Jadi ketika perusahaan menerbitkan saham baru, maka saham yang baru diterbitkan itu akan ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lama. Tujuannya adalah supaya pemegang saham yang lama itu dapat mempertahankan porsi kepemilikan saham di perusahaan. Kemudian yang terakhir, waran saham ini diterbitkan sebagai bentuk kompensasi, bisa kompensasi kepada direksi atau kepada karyawan. Kita mulai yang pertama, yaitu waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain. Tujuannya
tadi adalah supaya menjadi sekuritas yang menarik karena adanya waran di mana yang membeli sekuritas mendapatkan juga waran saham sehingga bisa membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih murah dengan harga yang berlaku di pasar. Misalnya ketika kita menerbitkan obligasi bersama dengan waran saham, maka ada dua komponen, yaitu komponen obligasi dan komponen sahamnya. Maka yang menggunakan metode with and without untuk memisahkan mana yang merupakan komponen liabilitas dan mana yang merupakan komponen ekuitas. Waran saham ini juga memiliki masa kadaluarsa, misalnya dalam waktu 2 tahun. Waran saham itu harus digunakan. Jika seandainya waran saham ini tidak digunakan, maka waran itu akan dikadaluarsakan atau tidak lagi opsi untuk membeli saham dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, yang berikutnya, peran saham ini berhubungan dengan penerbitan saham baru secara proporsional. Gunanya untuk mencegah dilusi atas hak voting. Dilusi artinya penurunan dari hak voting ketika perusahaan menerbitkan saham baru. Maka dia harus memberikan hak untuk membeli terlebih dahulu kepada pemegang saham lama. Untuk kasus ini tidak ada pencatatan, perusahaan hanya membuat memorandum kita menerbitkan saham biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.